terpenting itu sebenarnya dari lubang oli ini, kita bisa ngecek keadaan pada oli mesin di dalamnya ya, dia berkerak atau tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Auto Solution Media. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara pengecekan mobil untuk yang teman-teman belum tahu. Kayaknya kalau misalkan yang udah paham dan udah mahir di mobil ini, cara ini sangat mudah ya. Tapi kita tujukan ini kepada teman-teman yang mau membeli mobil second atau mau mencari mobil second, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena kita ketahui ya, kalau untuk mobil second itu pasti aja ada PR-nya. Cuman kalau misalkan kita tahu sendiri atau kita minta tolong ke bantuan jasa inspektor mobil, kita akan tahu nih, kita akan bisa spare budgetnya berapa untuk kerusakan total mobil kita yang akan kita beli. Nah, untuk pengecekan mobil second sendiri itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu tentu dari mesin, yang kedua itu dari kaki-kaki, yang ketiga itu dari bodi, yang ketiga itu dari kabin. Nah, itu tentunya kalau misalkan untuk kelistrikan itu bisa dicek juga. Jadi saya akan share caranya, ini sangat mudah ya untuk teman-teman kalau misalkan mau ngambil mobil second, itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ini sangat mudah sekali pengecekannya. Jadi tidak harus membutuhkan tidak harus membutuhkan keahlian khusus, karena ini kita hanya cek fisik ya, sama tes aja mobilnya gitu kan. Yang pertama yang kalian cek itu, misalkan kalian dapat mobilnya itu atau enggak cari mobil matic, pastikan mobilnya itu enggak delay. Pas kita misalkan ya dari P pindahin ke netral atau enggak pindahin ke D, itu langsung jalan atau enggak ada ngejengat lah gitu. Dan itu untuk transmisi ya. Tapi kalau misalkan untuk mobil manual kopling, pertama tarik rem tangan, misalkan gini ya, nih, tarik rem tangannya. Yang kedua itu injak kopling, terus kalian perlahan lepasin setengah kopling, diangkat setengah kopling. Ini untuk manual ya, untuk mobil manual angkat setengah kopling. Kalau misalkan mesinnya dirasa ngegerdek atau enggak nyendat gitu ya, kayak mobil mau mati, mesin mau mati, nah itu dia berarti koplingnya itu dalam keadaan masih bagus atau layak pakai, masih tebal ya kampas koplingnya berarti. Tapi kalau misalkan kalian udah ngangkat kaki setengah dan itu tidak ada pergerakan sama sekali dari mesin atau kayak seperti mesin mau mati, berarti itu kampas koplingnya udah tipis. Jadi kan itu daya cengkramnya itu ke sinkronisnya itu udah jauh ya gitu gapnya. Nah, itu untuk pengecekan mobil maticnya lebih gampang ya. Untuk mobil matic itu pastikan kalian kalau pas di saat masukin ke D itu tidak ada ngejeduk, dan dipastikan di saat kalian masukin ke D itu mesinnya mobil langsung jalan gitu, ada pergerakan. Nah, jangan untuk mobil matic jangan hanya dicek di bagian D aja, tapi misalkan pindahin ke 2 atau enggak gigi rendah 1. Itu untuk memastikan semua komponen kampas maticnya itu berjalan dengan normal. Nah, jangan lupa pindahin juga ke R atau mundur supaya pengecekan lebih mendetail ya. Itu untuk pengecekan transmisi matic. Tadi yang kedua itu pengecekan transmisi manual. Dan untuk manual itu sangat mudah juga ya. Kita cuman perlu masukin gigi ke transmisi 1, gigi 1, terus angkat kopling setengah. Nah, kalau misalkan ada gerdek mau mati itu mobil, berarti pas diangkat setengah keadaan kampas koplingnya itu masih bagus atau masih tebal ya. Tapi kebalikannya, kalau misalkan pas kalian ngangkat kopling tapi nggak ada pergerakan di mobilnya, berarti itu tanda-tandanya itu kampas koplingnya lemah gitu ya. Nah, sebentar ini kita lagi ngecek juga ya, ada yang mau ngebersihin. Nah, untuk yang kedua itu cek di bagian mesinnya. Nah, kita akan buka ya kap mesinnya. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian mesinnya.
Yang pertama kita cek tentu dari stick oli dulu ya. Dilihat keadaan olinya. Kalau masih hitam, kalau udah hitam berarti dia tandanya olinya udah mulai minta diganti. Dan yang terpenting itu sebenarnya dari lubang oli ini, kita bisa ngecek keadaan pada oli mesin di dalamnya ya. Dia berkerak atau tidak. Untuk pada mesin mobil ini olinya aman ya, mesinnya itu bersih, tidak bergerak. Jadi untuk teman-teman yang mau ngecek mobil, pastikan ya olinya itu tidak berkerak. Bisa dicek dari lubang oli ini di terawang gini. Kalau misalkan berkerak biasanya dia udah hitam. Karena kenapa? Untuk oli berkerak itu nanti ke depan jangka panjangnya itu ditakutkan ada lubang-lubang oli yang tersumbat dan akhirnya ada masalah pada bagian mesin. Yang kedua, pastikan pada bagian kisi-kisi radiator ini tidak ada yang bocor. Nih. Karena kenapa? Untuk cooling system di mobil itu sangat penting, jadi dipastikan untuk tutup radiatornya sendiri, sama motor pennya itu bekerja dengan normal ya. Nah, dan yang ketiga, kita cek pada selang-selang oli yang seperti ini. Misal ini pakai power steering, dicek juga, takutnya ada kebocoran nih. Kalau misalkan di sini ada indikasi kebocoran, takutnya nanti ada masalah ke depannya itu semacam pompa oli power steering contoh bocor ya. Yang ditakutkan ke depannya jadi setir, jadi berat, dan itu akan menambah dana tambahan untuk memperbaikinya ya. Dipastikan untuk selang-selang ini tidak ada kebocoran atau enggak bekas gigitan tikus ya. Yang ketiga, dipastikan untuk di mesin tidak ada rembesan. Contoh misalkan di sini seal cover timingnya bagian kanan, di bagian kanan sisi mobil itu tidak ada rembesan, dan di bagian bawah kalau misalkan kalian ngolong itu tidak ada rembesan ya. Kalau misalkan dirasa pengecekan mesinnya itu sudah oke, kita lanjut untuk hidupin mobilnya ya. Kita akan dengar suaranya, misal seperti ini, kita contoh. Yang kedua, kita hidupin mesinnya. Kita isi sini ya. Pastikan pada suara mesin itu tidak ada suara yang aneh-aneh semacam ngelitik atau enggak klotrakan. Karena kenapa? Indikasi ditakutkannya itu ada masalah pada bagian komponen mesin di dalamnya ya. Jadi ini untuk mobil ini, contoh kita keadaan mesin dalam sangat normal ya, dalam kondisi sangat normal. Jadi tidak ada suara aneh-aneh seperti suara bising atau kletrek-kletrek atau semacamnya. Nah, jika sudah dirasa cukup untuk melakukan pengecekan mesin, kita lanjut ke bagian kaki-kaki mobil. Karena kenapa? Ini poin kedua juga sangat penting ya. Karena untuk anggaran peremajaan kaki-kaki mobil itu sangat memakan banyak biaya ya. Yang pertama kita cek bagian rodanya. Kita cek bagian roda apakah ini masih layak pakai atau tidak. Karena kalau misalkan di sini bisa dilihat dari ketebalan bannya sendiri ya. Yang kedua, kita cek bagian shocknya. Ini untuk pengecekan shock breaker itu gampang ya. Kalau misalkan karet
karet debunya ini dia udah robek atau pecah, itu menandakan shock breakernya itu udah lemah. Jadi lebih gampangnya kalian ngecek ini nih, boot shocknya. Kalau misalkan dia udah robek, berarti kemungkinan besar shock breakernya itu udah lemah. Yang ketiga, cek bagian disnya. Kalau misalkan disnya yang masih tebal itu tidak ada gerinjel di sebelah sini nih, jadi keadaan rata semua total. Ini cara pengecekan fisiknya ya. Berarti ini dalam keadaan kampas remnya tebal dan disnya juga tebal. Yang keempat, cek bagian kaki-kaki ngolong. Nah, ini yang harus dicek nih, bushing. Sorry, bentar. Nih, bushing arm. Pastikan karet-karetnya itu tidak ada pecahan. Nah, kita lanjut ke kaki belakang ya. Sama juga untuk kaki belakang itu untuk pengecekan shock. Nah, ini contoh yang shock breaker udah lemah ya. Bisa dilihat dari boot shocknya udah robek. Yang selanjutnya kita cek juga disc brake-nya, dia apakah bergelombang dan bagus ya. Jangan lupa juga cek bushing kaki-kakinya, apakah sudah ada yang pecah atau belum. Jadi pastikan sebelum kalian membeli mobil yang kalian incer itu kaki-kakinya minim perawatan lah ya. Kita tahu ya, untuk mobil bekas pasti ada kerusakan, cuman kalau misalkan kita bisa memilah-milah mobil yang layak pakai atau enggak layak beli, pasti itu bisa ditekan untuk pengeluarannya. Misal kalian dapat budgetnya itu di 90 atau enggak 80, berarti kalian harus spare uang 10 juta minimal itu. Nah, aduh, berisik ya guys, sorry. Yang selanjutnya kita pengecekan pada interior ya. Interior yang pertama kita cek untuk sun visornya. Dipastikan ini tidak ada masalah ya atau enggak kelonggaran. Dicek AC-nya. Cek, tungguin kira-kira 1 menit atau enggak 2 menit untuk mencapai suhu ideal. Dipastikan semua komponen elektrikal seperti di indikator speedo ini tidak ada cek engine nyala. Karena untuk cek engine nyala, kalaupun mobil tidak masalah, berarti itu ada sensor yang tidak terbaca kondisi baik oleh ECU-nya. Jadi dipastikan ini keadaan ini tidak ada cek engine-nya untuk di speedometer ya. Pastikan semua hidup, baik dari lampu atau enggak indikator lainnya dicek juga. Terus untuk jok, dipastikan tidak ada baret atau enggak robek. Tapi wajar ya, kalau misalkan robeknya wajar ya nggak masalah, kalian bisa pertimbangkan itu juga ya. Dan untuk yang kedua itu cek power window-nya. Nah, itu coba yang kita master power window-nya ini yang depan. Oh, yang depan kan bermasalah ya. Oh, coba yang kiri. Yang kiri bagus guys. Yang kanan belakang. Oh guys, ternyata ini di custom ya, dipindahin yang untuk knobnya yang belakang dipindah ke depan. Berarti yang belakang itu dimatiin atau mati ya. Yang belakang kiri, juga mati sama. Nah, itu tentu akan mempengaruhi ya kedepannya. Kalau misalkan kita mau memperbaiki, kita tahu budget yang harus kita spare berapa, budget yang harus kita siapkan untuk memperbaiki ini semua berapa.
Untuk mobil second kebanyakan itu pengeluaran terjadi banyak di kaki-kaki ya. Oke, mungkin itu saja ya yang kita bisa share untuk cara pengecekan mobil sebelum kita membawa pulang mobil itu. Jadi untuk mobil second kebanyakan historinya itu untuk PR yang banyak itu pasti pada bagian kaki-kaki. Jadi kalian harus spare budget minimal 10 juta untuk perbaikan mesin dan kaki-kaki. Jadi yang dirasa perlu harus diperbaiki ya perbaiki gitu kan. Cuman kalau untuk mesin dipastikan kering ya. Kalau untuk mobil-mobil second itu dipastikan kering. Karena kenapa? Kita bisa menandain mesin itu bagus atau tidak dari fisiknya mesin sendiri ya. Karena untuk mesin yang kering otomatis kan tidak ada masalah ya pada pelumasan. Kalau untuk yang kering kan untuk yang basah, untuk yang basah kan sudah ada indikasi, berarti kan seal cover timing, seal crankshaft atau enggak seal rocket cover, berarti bermasalah tuh kan. Itu budgetnya juga kalau misalkan kita perbaiki kan lumayan ya, walaupun di angka 1 juta ke bawah, tapi kan itu akan jadi hitungan pertimbangan kita. Yang kedua itu pasti ada masalah pada kaki-kaki. Dan untuk mobil second itu umum ya, umum terjadi kerusakan pada bagian kaki-kaki. Karena kenapa? Namanya mobil second ya guys, pasti udah malang melintang di jalanan, jadi otomatis kaki-kakinya sudah pada robek. Namun kalau misalkan perbaikan kaki-kakinya banyak dan itu estimasinya melebihi budget kalian, mungkin kalian bisa mikir-mikir. Dan untuk unit yang kalian idamkan, misal contoh kalian mau beli mobil dan itu diwajibkan itu untuk spare budget ya, spare budget 10 juta atau enggak 15 juta di luar balik nama. Jadi untuk perbaikan kedepannya itu udah ada ininya ya, udah ada dananya. Jangan sampai nanti kalian meminang mobil dalam keadaan yang bermasalah. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami informasikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan video ini membantu, dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak dimengerti dan tidak jelas, karena saya mohon maaf juga, saya tidak mahir berbicara, cuman saya ingin membantu teman-teman dalam masalah otomotif, apalagi untuk teman-teman yang awam ya, yang mau meminang mobil second. Nah, ini mudah-mudahan ya membantu video ini. Jika teman-teman ada saran kepada saya pribadi khususnya, silahkan ditulis di kolom komentar, baik dari sikap saya, baik dari cara penjelasan saya minta masukan dari teman-teman. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang banyak, amin. Nantikan video kami di video selanjutnya. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan akan lebih membantu teman-teman dalam piara mobil atau enggak perawatan mobil mandiri di rumah ya. Oke, see you.